warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, gimana nih kabarnya selama stay at home? Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, ngomong-ngomong tentang stay at home nih, mungkin kakak-kakak, tante-tante, atau teman-teman dan bunda-bunda waktu bermainnya tuh lebih banyak ya sama adik-adiknya. Sayang banget nih kalau kita nggak masukin kegiatan-kegiatan yang berpengaruh untuk perkembangan anak nantinya. Di sini aku mau berbicara tentang penerapan stimulasi moral dan agama anak pada saat stay at home ini nih. Kegiatan apa aja sih yang bisa menstimulasi moral dan agama anak? Nah, perlu kita ketahui dulu nih sebelumnya, anak usia dini merupakan the golden age. Kenapa the golden age? Apa itu the golden age? The golden age itu masa keemasan. Kenapa sih disebut dengan masa keemasan? Karena anak usia 0 sampai 4 tahun itu pertumbuhan dan perkembangan otaknya sedang pesat. Jadi mereka merangsang informasi itu bakal dicerna dengan cepat. Jadi mereka tuh nggak kayak orang dewasa, otak mereka masih fresh gitu. Jadi bener-bener sayang banget kalau nggak kita gunain masa-masa ini untuk hal-hal positif yang bakal membentuk karakter mereka nantinya gitu. Nah teman-teman, terkait stimulasi moral nih, anak usia 0 sampai 2 tahun itu mereka moralnya kegiatannya masih fokus pada aktivitas motorik dan kebutuhan anak secara proporsi. Jadi mereka belum terlalu ngeh gitulah ke moral. Tapi kalau anak usia 2 sampai 4 tahun, mereka sudah bisa mengarah kepada kemampuan moralnya berupa kemampuan kemandirian. Jadi mereka udah mulai timbul kemampuan mandirinya di usia 2 sampai 4 tahun. Lalu kegiatan apa nih selama stay at home yang bisa kita terapin buat perkembangan moral anak? Misalnya yang teman-teman tahu nih, yang paling mudahnya nih caranya, misalnya nih kakak sama adiknya nih lagi masa-masa kayak gini, mereka berantem gitu kan, namanya masih kecil nggak ngerti kan, mereka harus dikasih contoh atau kita yang mengarahkan sebagai kakak, sebagai orang tua, atau sebagai atau sebagai tantenya gitu. Misalkan dia berantem, nah kita arahin buat mereka saling memaafkan. Itu udah termasuk dari stimulasi moral. Jadi mereka nanti kalau misalkan berantem lagi udah tahu nih, wah aku berarti harus maafan gitu. Nah yang paling mudahnya lagi dengan menerapkan saling menghormati. Misalkan mereka salim sama yang lebih tua gitu, jadi kita membiasakan mereka untuk salim gitu. Nah dari kegiatan moral ini tidak terlepas dengan kegiatan agama. Jadi stimulasi agama ini tidak terlepas dari stimulasi moral. Gimana nih pada masa stay at home ini buat nerapin agama, kegiatan agama? Kita bisa menggunakan media pembelajaran seperti ini. Nah, itu termasuk dalam bentuk strategi bermain. Jadi kita ada 3 strategi untuk menstimulasi moral dan agama. Nih strateginya. Nah, ketiga strategi itu bisa kita kemas dalam bentuk permainan. Contohnya buat media pembelajaran seperti tadi. Lalu apalagi nih yang bisa kita lakukan gitu kan? Kita bisa mengajak dia dalam kegiatan kita. Jadi kita mengikut sertakan anak dalam kegiatan kita. Misalnya kita sholat, kita ajak mereka yuk ikut sholat berjamaah misalnya kayak gitu. Nah terus kita bisa juga, misalkan kita lagi ngaji gitu, kita ajak mereka yuk ngaji gitu. Terus setelah itu kita bisa hafal-hafalan surat gitu. Nah atau membaca cerita. Aja sih kegiatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi moral dan agama dalam waktu stay at home ini.
Nah teman-teman, segini aja video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.